Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu kita semua ya. Apa kabar Mas Haryono? Alhamdulillah baik. Nah, kita ini Sobat PPATK manggil Mas Haryono ini Mas Ion. Dan di sebelahnya ada Mas Zakaria. Nah, kedua ini adalah teman-teman saya yang menjadi penjaga gawang, ketua tim pengaduan masyarakat di Biro Bermitra ya, Mas Ion ya, dan Mas Zaki ini panggilan akrab kami di sini ya, sebagai ketua tim strategi dan tata kelola teknologi informasi. Nah, Sobat PPATK, banyak kebijakan-kebijakan PPATK itu yang menyentuh kebutuhan langsung, kepentingan langsung masyarakat. Kami juga sudah menyiapkan ya sarana prasarana agar masyarakat, Sobat PPATK itu dengan kebijakan yang diambil oleh PPATK itu jangan sampai merepotkan, jangan sampai merugikan. Dan salah satunya itu ya yang kita buka adalah kanal laporan masyarakat, di mana di sana masyarakat bisa menyampaikan informasi terkait dengan informasi tindak pidana asal ataupun yang berindikasi tindak pidana pencucian uang ya, melapor lewat kanal-kanal yang disiapkan, sehingga itu sebenarnya tidak menyulitkan lah ya buat Sobat PPATK. Nah, mungkin Mas Ion bisa cerita nih ke Sobat PPATK, Mas Ion. Apa aja sarana prasarana yang sudah disiapkan, kemudian tata cara mereka menyampaikan informasi, lalu kemudian seperti apa? Apakah ketika dia menyampaikan informasi itu, dia apa yang dia peroleh? Bagaimana kepastian bahwa informasi yang dia sampaikan itu tadi bisa ditindaklanjuti? Pertama begini, Sobat PPATK, Bang View. Hari ini rasanya di Indonesia tidak ada satupun kejahatan yang motifnya itu bukan motif keuangan, Bang View. Hampir seluruhnya gitu. Hampir seluruhnya itu bermotif keuangan. Kecuali dendam ya? Kecuali dendam, betul, Bang View. Nggak ada orang yang bangun tidur tiba-tiba terpikir untuk mencuci uang. Nanti deh, saya jam 9 pagi mau menggelapkan dana di Pemprov misalkan. Jadi namanya pencucian uang itu, Sobat PPATK, sudah terencana dengan baik, sudah terstruktur. Masalahnya uang yang digelapkan itu uang masyarakat, uang negara kan gitu ya. Jadi di sini Bang View, satu concern, masyarakat itu punya peran yang vital dalam mencegah pencucian uang di Indonesia. Dan itu sudah di-state dalam Undang-Undang 8 2010. Masyarakat punya peran mencegah pencucian uang. Gitu Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Betul Bang View. Undang-Undang nomor 8 2010 gitu ya. Dan ini sudah terlaksana Sobat PPATK gitu ya. Saya kasih statistik tahun 2025. Tahun 2025 ini ada sekitar 253 pengaduan dari masyarakat. Jadi pengaduan ini konteksnya adalah memberikan informasi kepada PPATK. Jadi masih banyak masyarakat kita yang memang juga memberikan perhatian, Bang View, kepada PPATK. Trustnya itu luar biasa. Tolong dong PPATK bantu telusuri penipuan. Banyak kasus penipuan, investasi bodong dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah corruption, Bang View. Korupsi juga banyak gitu ya. Ketiga penggelapan, keempat kehutanan. Itu yang masuk lewat kanal Dumas PPATK. Nah, kenapa penting untuk disampaikan dari masyarakat luas, Sobat PPATK? Sebetulnya PPATK punya peran menerima dari perbankan. Tapi Sobat PPATK mungkin perlu tahu nih, sebagian kejahatan itu ternyata Bang View tidak bisa di-capture dengan baik oleh perbankan. Gitu ya. Contohnya bagaimana? Contohnya kejahatan kehutanan. Perbankan itu hanya bisa ngelihat sebuah perusahaan berizin sawit, dia beli eskavator dari perusahaan B. Selesai. Padahal di lapangan masyarakat, NGO bisa ngelihat ternyata
sawit yang dikelola, yang diolah itu berasal dari lahan yang tidak berizin atau yang dilindungi gitu ya. Itu yang tahu adalah masyarakat luas. Itu Bang View kurang lebih. Jadi kanalnya itu nanti bisa tatap muka langsung, itu lebih bagus ya Sobat PPATK, kita bisa diskusi, nggak usah sungkan datang PPATK, kita sangat terbuka gitu ya. Bisa Kasih minum diskusi lagi ya. kasih minum, kasih kue lah ya. Intinya masyarakat itu adalah mitra PPATK. Yang kedua bisa lewat email Sobat PPATK ya, email PPATK. Ketiga adalah bisa lewat kanal WA Bisnis. Dan terakhir nanti dari Mas Zaki mau cerita tentang kanal baru nih namanya Extim. Oh, gitu, ada kanal baru ya? Ada kanal baru yang lebih luar biasa nanti. Tapi sebelum ke Mas Zaki, mungkin pertanyaan yang mendasar dari Sobat PPATK nih Mas Ion. Ketika saya lapor, itu sejauh mana tuh kepastiannya itu ada tindak lanjut? Dan apakah mereka boleh tahu tindak lanjut itu seperti apa? Iya, gini Sobat PPATK. Jadi paradigma yang perlu ditumbuhkan di masyarakat itu Bang View, pertama masyarakat yang penting paham dulu apa sih sebetulnya pencucian uang itu gitu ya. Jadi definisi yang sebetulnya simpel tapi ternyata kadang-kadang dipahaminya berbeda gitu ya, sehingga banyak masyarakat itu ngasih informasi termasuk sengketa tanah gitu ya, itu perdata. Somasi juga masuk, itu kita nggak bisa follow up. Kemudian juga tentang bisnis itu juga kita masih perdata juga. Tapi banyak informasi yang sifatnya itu pidana, tapi nggak lengkap gitu ya. Kita verifikasi lagi. Nah, oleh karena itu kalau misalkan datangnya tatap muka, ada informasi siapa yang memberikan laporan, kita bisa kasih feedback Bang View kepada Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan laporan dugaan kasus, bisa nggak tolong dilengkapi. Ini misalkan kalau banyak tuh Pak yang gini Bang Nasir, ini gubernur diduga korupsi gitu ya. Oh, tapi pas saya baca mana nih buktinya gitu ya. Karena ada misalkan tiba-tiba pembukaan lahan sawit di daerah si gubernur tersebut, di daerah kekuasaannya wilayahnya gitu. Tapi untuk menghubungkan apakah memang dituduhkan gubernur itu terkait dengan si kasus itu nggak ada informasinya. Nah, kita berikan feedback. Jadi intinya ketika memberikan informasi, kita berikan feedback, edukasi, kita expose barang, nanti mereka bisa tahu, oh ini ada yang kurang, tolong dilengkapi. Oh ini misalkan sudah bagus, nanti kita kayakan lagi dengan data yang ada. Jadi misalkan dari masyarakat atau NGO kasih data tentang nama lengkap misalkan. Misalkan nama lengkapnya siapa ya? Zakaria Al-Muhsan misalkan ya. Misalkan gitu ya. Nah, hanya nama lengkap Bang View, kita bisa cek nanti di database Dukcapil. Oh, ini Zakaria Al-Muhsan yang mana ternyata ada 10. Oh, ternyata yang NIK-nya sekian. Kemudian nanti kita cek lagi nih, Zakaria Al-Muhsan ini punya perusahaan nggak sebagai direktur nggak? Kita cek di database Dukcapil gitu ya. Itu untuk pengecekan database di Dumas di PPATK. Termasuk kalau misalkan nanti dari masyarakat atau NGO itu ngasih lihat, oh ini ada pembukaan lahan atau penambangan batubara ilegal di Kalimantan misalkan. Nanti kita bisa bantu Bang View. Mereka yang bisa foto di lapangan, kita cek ke aplikasi yang berbasis citra satelit. Nanti kita juga punya Pak aplikasinya. Itu kurang lebih Bang View. Oke, ya. Mas Ion. Mas Zaki, ini ada kanal baru katanya. Boleh dong Sobat PPATK tahu nih. Apa sih sebenarnya keunggulannya? Kemudahan apa yang diberikan Mas Zaki? Baik, Bang View, terima kasih sudah mengajak PT ini untuk kolaborasi pertama ya. Nah, ini supaya setidaknya bisa memberikan pencerahan lah ke masyarakat ya. Dan Sobat PPATK ya tentunya. Tadi sebagaimana yang disampaikan Mas Yon tadi, kan sekarang eranya era teknologi ya Pak. Apalagi kita melihat Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke itu kan luas banget. Idealnya tadi ya datang PPATK lapor ya, bisa feedback dan seterusnya. Tetapi kalau kita ngelihat area masyarakat yang luas kita yang cukup sangat luas ya, kan tidak mungkin orang Papua mungkin hanya kedatang ke PPATK-nya untuk lapor gitu ya. Orang Aceh sana dari Sabang sana ke PPATK-nya untuk lapor, yang mungkin tidak ada keuntungan langsung buat pribadinya, tetapi satu sisi mungkin dia butuh juga ya, mungkin keresahan dan seterusnya. Nah, berangkat dari situ tentunya PTI sebagai
pengelola teknologi di PPATK yang punya tugas untuk menyediakan tools untuk pendukung tugas dan fungsinya PPATK. Kita berusaha mencoba menyediakan satu kanal ya, dengan alamat lapor.ppatk.go.id ya. Nah, di situ masyarakat ataupun NGO maupun LSM bisa langsung menyampaikan laporan ya, yang tadi mungkin tidak sempat ke PPATK atau kendala biaya ataupun dan seterusnya waktu ya. Jadi bisa menyampaikan lewat kanal tersebut ya. Nah, di kanal itu kita sudah sediakan sangat sederhana, Bang Piu. Jadi masyarakat itu tidak perlu ribet, tidak perlu daftar yang sangat rumit ya. Seperti di tempat lain mungkin yang harus menyediakan KTP, harus mengupload KTP, harus mengisi identitas yang sangat lengkap. Ya. Di kita tidak, cukup dengan nama dan alamat email saja. Registrasi cukup nggak nyampe 5 menit sudah dapat notifikasi user dan password. Itu masyarakat ataupun NGO sudah bisa melapor ke PPATK. Udah bisa login ya, nanti situ bisa mengisi laporannya terkait apa, laporan terkait dengan apa, kemudian dokumen-dokumen pendukung itu udah bisa diupload di situ. Dan nanti masyarakat bisa ngelihat statusnya, apakah sudah ditindaklanjuti oleh timnya Masion gitu ya, sudah dibaca apa tidak gitu ya. Nanti bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dipantau tentunya dengan kebatasan kewenangan PPATK ya. Sebatas yang bisa ditindaklanjuti oleh PPATK. Intinya teknologi ini bisa memudahkan masyarakat ya, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan laptop dan komputer dan seterusnya. Jadi tidak harus datang ke komputer yang spek tertentu, tidak. Jadi apapun yang penting ada internetnya, ada browsernya, sudah bisa login dan bisa menyampaikan laporan ke PPATK gitu ya. Seperti itu Bang Vio. Terima kasih Mas Jaki. Kalau kita lihat kan standar ya internet di berbagai daerah itu masih beragam, berbeda gitu. Nah kalau saudara-saudara kita yang dari Papua nih mau mengakses, bisa cepat atau apa yang strategi yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita tadi ya? Bisa lebih mudah, lebih cepat mengakses gitu. Kita sudah berusaha membuat aplikasinya dengan sangat mudah ya. Artinya tidak perlu internet yang super cepat ya. Atau karena kita memang luas area wilayah kita kan. Artinya Mas Jaki udah prediksi ataupun persiapkan. Sudah kita siapkan tadi, lah gitu ya. Minimal ya ada internet ya, dengan kecepatan sekian mega pun sudah bisa diakses lah ya. Dan kita sudah coba ya menggunakan handphone juga dengan standar yang kecepatan. Kita juga bisa simulasikan walaupun kita di Jakarta kan dengan tempat tertentu kecepatan bandwidth kita kan berbeda-beda ya. Ruangan ini dengan ruangan sebelah berbeda gitu ya. Kita coba dengan kecepatan bandwidth yang tidak terlalu cepat juga masih bisa diakses. Artinya bisa akses, login, udah bisa membuat laporan gitu. Dan sekian field yang tersedia juga tidak semua diwajibkan oleh Masion nih. Jadi ada beberapa field saja yang memang perlu diisi ya. Itu sudah ada warna merah yang perlu diisi dan itu hanya yang wajib diisi oleh masyarakat. Gitu, intinya ya. sangat mudah lah sangat ya. mudah ada lah. Nama, ada nomor telepon atau email, telepon, ya. Oke kan? Betul. Nanti bisa dihubungi balik oleh Masion nanti dari situ. Itu gitu, yang penting supaya ada interaksi bisa mendalaminya lebih jauh gitu. Betul. Ya. Dan masyarakat juga nanti dapat notifikasi dari aplikasinya kalau sudah berhasil laporan gitu ya. Nanti bisa login, bisa pantau tuh laporan saya dibaca nggak sama Masion gitu. Ada tindak lanjutnya nggak? Betul ya. Gitu ya. Kalau datang mungkin kalau lewat email, ngirim email saja gitu ya. Kalau email kan terbatas mungkin Masion ya. Email lampirannya pun terbatas dan mereka tidak bisa memantau nih. Udah dibaca apa tidak nggak ketahuan. Kalau aplikasi ketahuan nih, sudah dibaca nggak, sudah dibikin summarisasinya nggak gitu ya, dan seterusnya sudah bisa dipantau oleh masyarakat. Iya, terima kasih Mas Jaki. Mas Sion, ada 2 titik krusial nih di tengah masyarakat ya, di tengah sobat PPATK. Pertama, mereka mau lapor, tapi apa jaminan bahwa informasi data mereka itu aman? Yang kedua, saya ini mau lapor, iya kan? Tapi kan ada effort yang saya berikan. Nah, kemudian sejauh mana langkah yang saya lakukan itu ada tindak lanjutnya? Kan itu, banyak orang lapor, tapi nggak ditindaklanjuti, nggak tahu kejelasannya, ya kan? Nah, ini apa yang dilakukan oleh timnya Mas Yon?
Baik, Bang View dan sobat PPATK yang berbahagia. Jadi terkait dengan apa namanya tindak lanjut ya Bang View ya, dan keamanan dari ini. Jaminan yang paling mendasar itu adalah undang-undang sobat PPATK. Jadi pertama masyarakat dijamin ya informasinya itu tidak akan kemana-mana gitu ya. Ya mungkin sobat PPATK bisa melihat lah ya, merefleksikan hari ini ada nggak sih data yang bocor gitu ya dari PPATK gitu ya. Nah yang kedua, informasi profil pelapor itu nggak akan pernah masuk ke dalam berkas laporan kami nih sobat PPATK, dianalisis, dilimpahkan ke penyidik, apalagi persidangan misalkan ini yang laporin si A gitu ya, nggak akan pernah ada gitu ya. Nah yang ketiga, Dijamin lah ya dijamin. rahasianya dan dari tingkat kebocoran dan seterusnya ya. Betul, dan kita menggunakan security yang bagus ya Mas Zaki ya. Jadi kita yang menggunakan sistem yang terpercaya, jadi aman, nggak akan ada ini hal yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Nah, yang kedua tindak lanjut gitu ya. Betul sekali Bang View gitu ya. Kita apresiasi dengan masyarakat sobat PPATK dan mitra NGO gitu ya. Ini luar biasa. Effortnya luar biasa untuk membuat sebuah informasi pengaduan masyarakat itu untuk melaporkan dugaan tambang batu bara ilegal, sawit yang tidak berizin, menabrak hutan lindung, kemudian juga penyelundupan satwa liar, itu luar biasa. Mereka punya cara kerja tersendiri yang luar biasa. Ini mungkin kalau PPATK ini nggak bisa bersama nih Bang View. Cuman kita mendoakan dapat berkah, ya semua yang dari kebaikan dari Tuhan gitu ya. Nah, kita akan banyak diskusi, banyak kolaborasi, ketika mereka menginformasikan sesuatu tentang sebuah kasus Bang View, nggak akan satu arah. Kita ajak diskusi. Nah itu yang peluang kita kolaborasi yang terbaik gitu ya. Jadi nggak akan berhenti satu arah udah ya dapat terima kasih nggak gitu ya. Kita kasih feedback, ini ada nggak informasi ini bisa nggak dilengkapi dan seterusnya. Kalau nggak ada biarin nanti PPATK yang bekerja gitu ya. Nah tahun 2025 ini ada berapa laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan berapa yang bisa ditindaklanjuti? Iya. Mungkin ada 1-2 contoh lah kasus ya yang sampai misalnya ke pengadilan dan diputus oleh pengadilan. Yes, baik, nih pertanyaan yang bagus nih sobat PPATK ya. Cuman ada satu karakteristik yang menarik nih tentang pencucian uang gitu ya. Ternyata pencucian uang ini kan kejahatan yang kompleks, terstruktur, melibatkan banyak pihak, banyak rekening, banyak orang, banyak tempus, banyak lokus gitu ya. Sehingga Bang View, saya pernah ngecek itu statistik sebuah kasus dari awal dilaporkan misalkan dari perbankan gitu ya Pak Bang View ya, sampai inkrah itu rata-rata 1 tahun Bang View. Memang PPATK di sini punya keterbatasan peran gitu ya, karena setelah kita bikin hasil analisis kita limpahkan ke penyidik. Tahun 2025 sobat PPATK ada 2 bagiannya. Pertama, informasi laporan yang sifatnya itu reaktif. Jadi dari masyarakat, dari NGO yang proaktif datang ke PPATK. PPATK nerima, itu ada tahun 2025 sobat PPATK ada 253 Bang View. 253 laporan, penipuan, korupsi, penggelapan, somasi dan perdata. Dari 253 itu ada 80 yang bisa kita analisis karena informasinya lengkap gitu ya. Misalkan ngaduin tentang penipuan. Jadi banyak masyarakat yang nggak paham nih Bang View. Mereka mau minta tolong PPATK, tolong dong ini usut pelaku penipuan. Yang dicantumin cuman pelaku penipuan. Si profil korbannya itu nggak diinformasikan. Padahal itu informasi penting buat kita analisis. Nah itu yang reaktif Bang View. Ada juga yang proaktif. Jadi kami yang proaktif berkolaborasi dengan NGO, dengan stakeholder. Itu tahun kemarin ada 9 kasus ya. Dan itu bukan angka 9-nya yang dirasa tidak masif, tapi sangat signifikan Bang View. Karena ke sektor-sektor yang berisiko tinggi, tambang, sawit, batu bara, kemudian juga kayu ya dan sebagainya. Nah itu ada 1 yang sudah dilimpahkan ke penegak hukum. Yang lainnya masih proses analisis, masih kita terus kasih feedback ke NGO-nya. Ini ada yang kurang, ini ada yang kurang gitu ya. Tolong dilengkapi. Gitu Bang View. Nah yang beredar kan pekan-pekan ini adalah pertambangan emas tanpa izin itu hampir 1.000 triliun, iya kan?
Ini ada nggak kontribusi masyarakat? Ada Bang Vio, ada. Ada, dan itu memang terjadi di banyak provinsi ya, di beberapa provinsi, dan itu di periode waktu yang sudah lama. Jadi memang ini agak unik juga nih Bang Vio gitu ya. Jadi ternyata tuh kalau kita singkat namanya peti nih Bang View ya, penambangan emas tanpa izin gitu. Itu ada 1-2 yang masuk ke kami tahun kemarin, dan akan nambah lagi masuk di satu wilayah yang baru lagi gitu ya. Memang ternyata kekayaan Indonesia ini besar sekali Bang View dan Sobat PATK ya, sudah kita pahami bersama gitu ya. Tapi seringkali itu ditambang oleh, mohon maaf, orang-orang setempat. Dan sebetulnya sama pihak perbankan itu terdeteksi Bang View. Ada waktu itu dari teller menerima setoran tunai gitu ya. Setoran tunai itu tapi rutin gitu ya. Kecil-kecil Bang View. Kecil-kecil tapi sering gitu ya. Saat setiap hari gitu, tanya profesinya apa? Saya jualan emas. Loh, emas dari mana? Ada di titik sana gitu ya. Oh, ini kan belum ada berizin gitu. Nah gitu Bang View, sebetulnya juga banyak banget. Itu ke perbankan juga terdeteksi gitu ya. Nah itu juga bagian dari PR perbankan juga nanti untuk lapor PPATK. Ya dari situ mungkin tergambar ya misalnya penambangan rakyat gitu ya, lalu dikepul oleh penambang-penambang besar gitu ya, sehingga PPATK mampu membaca indikasi-indikasi yang betul, ada. Gitu. Betul banget Bang View. Kita bisa membaca pola-polanya, bagannya ya. Ini di antara sekian orang penduduk setempat yang misalkan menambang secara ilegal rame-rame, pasti selalu ada satu pihak yang mengkoordinir, yang memberikan pintu ya. Nanti juga dipul kemana, dijual kemana. Dan itu banyak terjadi di case-case lain. Sesuatu yang ilegal kemudian dibungkus kepada perusahaan yang legal. Itu yang menjadi tantangan buat kami nih Bang View. Dan titik problem terbesar kita itu adalah bagaimana mengungkap yang besar-besar itu kan, bukan yang penambang rakyat tadi kan. Betul, betul Bang View. Walaupun penambangan rakyat itu juga tidak dibenarkan, kan gitu. Betul Bang View. Oke, Sobat PPATK nih, kita perlu tahu juga nih dari Mas Jaki ya. Kemudahan apa lagi ya Mas Jaki yang bisa diberikan oleh fasilitas pengaduan itu, dan kemudian rata-rata berapa lama tuh prosesnya? Baik Bang Pio dan Sobat PPATK ya, terkait dengan kemudahan tadi mungkin secara umum kemudahan ya, kemudahan dalam akses tadi ya, jadi kemudahan dalam menghubungi PPATK tadi ya. Jadi untuk menghubungi PPATK dengan habis registrasi nggak nyampe 5 menit mereka sudah dapat akun, kemudian login ke aplikasinya, sudah bisa menyampaikan laporan. Dan begitu juga laporannya tidak cukup, nggak sampai 1 jam, 5 menit pun sudah sampai ke PPATK. Dan teman-teman sudah bisa melakukan analisis ya, teman-teman di timnya Mas Yon sudah bisa mempol up, menindaklanjuti dari laporan masyarakat tadi ya. Kemudian nanti tentunya kalau hal-hal yang sudah sesuai dengan kriteria tadi, dokumennya lengkap dan seterusnya, Mas Yon bisa tindak lanjuti langsung ke sistem kita yang lain, untuk dilempar ke analis dan seterusnya gitu untuk lebih lanjut, dan masyarakat sudah bisa melihat tuh statusnya. Laporan saya sudah dibaca apa tidak gitu ya. Dan kalau ngirim manual mungkin lewat surat atau datang, tentunya belum bisa langsung ngasih tahu statusnya gitu ya. Dan masyarakat juga bisa cetak tuh, nanti ada menu cetak bukti pelaporannya. Jadi masyarakat kalau merasa kayaknya belum puas nih, nanti tinggal bawa ke PPATK nih bukti pelaporannya bahwa saya udah lapor tanggal sekian, jam sekian gitu ya. PPATK belum tindak lanjuti gitu, bisa komplain ke PPATK. Gitu. Lewat aplikasi? Lewat aplikasi juga, nanti di situ ada 2 kanal ya Mas Yon ya. Di situ nanti ada pengaduan masyarakat, kemudian nanti ada kanal juga call center. Nah di situ call center bisa nanya juga nanti di situ status laporan saya seperti apa, bisa disampaikan juga lewat kanal call center di aplikasi yang sama. Nanti di lapor PPATK Go ID itu di atasnya ada alamat Dumas untuk tadi yang khusus TPPU, di bawahnya ada kanal call center. Nah di situ call center itu juga bisa registrasi dengan mekanisme yang sama. Nah kalau di situ kalau yang call center ada 2 objek yang kita sasar ya. Satu yang mitra kita yang sudah punya akun Go AML, itu mereka nggak perlu registrasi. Kalau ada kendala terkait dengan sistem pelaporan, mereka udah bisa login menggunakan akun yang sama di sistem pelaporan kita, bisa menyampaikan langsung. Jadi tidak perlu telepon. Mungkin kalau telepon antriannya panjang, kemudian ya namanya juga Mas, kita mitranya banyak, ribuan ya, jutaan bahkan ya.
lewat WA juga sama. Kita kan ada keterbatasan agent ya Mas Yon ya. Iya. Kalau lewat aplikasi nggak perlu antrian, udah bisa langsung lapor. Nanti bisa notifikasi ke mereka bahwa laporan sudah diterima. Jawaban juga bisa langsung dikirim lewat aplikasi. Gitu, seperti itu. Mas Yon, Iya Bang. seberapa cepat bisa ditanggapi pengaduan yang ada? Nah ini kan sekarang problemnya di tengah masyarakat itu marak sekali terjadi penipuan terhadap kartu kredit ya misalnya ya. Nah katakanlah suatu kejadian di mana orang menghubungi call center yang dianggap resmi, ternyata itu palsu. Kemudian oleh penipu diarahkan untuk memberikan kode verifikasi yang disampaikan ke HP dan seterusnya. Cepat sekali tuh. Nah, kemudian dia baru tersadar bahwa dia ditipu dan langsung mengadu kepada PPATK karena PPATK dianggap cukup baik dalam hal penanganan pelayanan gitu ya. Apakah ini masih bisa dibantu nih? Ya, Bang View ini apa? Harapannya mereka uangnya kembali gitu. Betul Bang View. Ini penting sekali sobat PPATK ya. Jadi sampai hari ini kami di PPATK ini setiap minggu tuh nemuin atau nerima pengaduan seminggu bisa 3 kali kasus penipuan yang simpel-simpel nih Bang View gitu ya. Jadi diajak ayo side job gitu ya, deposit 100.000 nanti kamu klik link produk di Shopee dan sebagainya atau marketplace lain dikasih 150.000 dan seterusnya. Bahkan kerugian yang paling besar itu untuk cash dengan skema kayak gitu sampai ada yang 1,3 M Bang View. Bayangkan itu penipuan yang simpel sobat PPATK tapi ada korban yang sampai 1,3 M. Ternyata pas saya telusurin, oh yang ngajak investasinya itu adalah sahabat lama ya. Jadi coba mungkin sobat PPATK bisa merefleksikan diri ya, sahabat lama ngajak investasi dan sebagainya. Nah, yang berikutnya gini Bang View, ada yang perlu dipahami oleh sobat PPATK tentang apa tugas PPATK secara umum gitu ya. Jadi pertama, PPATK kami akan melakukan analisis secara mendalam, mengungkap aktor-aktor semuanya gitu ya. Kalau ada satu nama yang dikasih sama sobat PPATK, ini Tuan X menipu saya gitu ya. Saya udah deposit sekian ratus juta tapi nggak kembali gitu ya. Itu dengan berbagai modus gitu ya. Kemudian yang dilakukan PPATK itu melakukan analisis Bang View. Si Mr. X ini melakukan transfer ke depan itu ke A, B, dan C. Kemudian juga dia menerima transferan dari X dan Z, dan Z gitu ya. Karena amanah Undang-Undang Pencucian Uang itu PPATK supaya mengungkap kasus ini secara berkeadilan. Semuanya harus diungkap gitu ya. Nah, oleh karena itu fokus kami memang mengungkap secara keseluruhan aktor intelektual. Karena kan kalau sindikat dia tuh jaringannya lebar ya Bang View ya. Kalau cuma satu yang ditebas, yang lain masih hidup. Nah, oleh karena itu kalau untuk kasus penipuan Bang View dan sobat PPATK ini penting untuk melaporkan juga ke Satgas IASC.go.id gitu ya. Yang Jadi ada di OJK. yang ada di OJK itu untuk penanganan yang lebih praktisnya gitu ya. Tapi kalau untuk ungkap kejahatan sindikatnya nanti di kami gitu Bang View. Gitu. Ini penting nih sobat PPATK ya. Mana bagian dari PPATK, mana bagian dari OJK. Karena gini Mas Yon, Ya, Bang. banyak masyarakat itu berharap ketika dia mengadukan kepada PPATK supaya langsung rekening pelaku kejahatan itu dihentikan, uangnya dikembalikan ke dia, gitu. Kan ini memang tidak semudah itu prosesnya ya, Betul. apalagi kecepatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kan begitu cepat ya, per detik uang itu udah bisa pindah tangan gitu kan. Yes, betul Bang View. Oke. Kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi Mas Zaki, Mas Yon, sebagai pesan penutup buat sobat PPATK. Baik, kalau masyarakat ingin mengadu ke PPATK memang sangat simpel sebenarnya. Juga nanti mungkin ada video ya, nanti bisa di-share untuk bagaimana menyampaikan laporan ke PPATK. Pak Presiden pertama hubungi kanal tadi ya dengan website lapor.ppatk.go.id. Kemudian nanti di atasnya ada menu Dumas.
Ada dua pilihan di situ, ada Dumas, ada call center. Yang Dumasnya yang di atas, nanti tinggal klik, di bawahnya ada menu registrasi, cukup masukkan nama dan alamat email. Ya, sudah cukup itu, kemudian submit. Nah, kurang lebih 1-2 menit masyarakat akan dapat akun, ya, username dan password. Nah, setelah itu login ke aplikasinya. Nah, di situ akan ada menu-menu untuk laporan, ya. Ada tabnya, ada identitas si pelapornya. Tapi itu juga opsional, jadi tidak mandatori. Selebihnya nanti identitas si terlapor yang perlu lebih detail gitu ya. Dan tidak ada yang rumit ya untuk aplikasi ini, cukup tadi ya registrasi, buka email, notifikasi untuk user dan password, habis itu udah bisa login ke aplikasi. Hanya itu saja. Detailnya nanti mungkin bisa disampaikan di video ya, tata cara pelaporannya gitu. Terima kasih Mas Jakaria. Mas Yon, ada yang ingin disampaikan nih ke Sobat PPATK nih? Ya, terima kasih Sobat PPATK sudah terus hadir ya, mengikuti podcast Jumatan dengan Bang View ya. Dan Sobat PPATK, mungkin satu hal nih Bang View gitu ya. Jadi Indonesia ini punya kekayaan alam yang luar biasa gitu ya. Jadi mari kita jaga, jangan sampai ada orang-orang di luar sana itu yang menikmati dengan cara-cara yang ilegal gitu ya. Jaga alam Indonesia, jaga kekayaan alam Indonesia, jaga juga kekayaan diri pribadi ya. Jangan sampai kena tipu jadi korban penggelapan dan sebagainya gitu ya. Jadi ada satu ungkapan, the best way to combat crime is collaboration. Barangkali itu Bang View dan Sobat PPATK, terima kasih. Terima kasih Mas Ion, Mas Jaki ya, informasinya cukup banyak manfaatnya buat Sobat PPATK dan kita semua. Jumpa lagi di Jumatan. Kalau bersih, kenapa harus risih?